Nah, demikian pula orang-orang, kiai pun, ustadz pun, kalau kamu masih marah berarti bukan mursyid. Maka mursyid kok membenci, kalau ada mursyid, thariqah ini membenci thariqah lain, bukan mursyid. Dipertanyakan keirsyatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ini sambil menunggu para santri yang jalan-jalan ya, daripada nganggur, saya lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang ke-103. Ya, betul ya. Pertemuan ke-103. Al-Muhadarah Mi'ah wa Thalithah. Ini tetap masih di pantai Teluk Asmara yang konon katanya seperti Raja Ampat ya ini. Luar biasa indahnya. Anak-anak para santri masih jalan-jalan dan masih sebagian ada yang sholat. Ada 3 santri yang ikut tadi dan 1 kamerawati. Ya, ini sambil duduk-duduk nunggu mereka, kita lanjutkan kajian kita yang ke-103, yaitu Al-Muhadarah Mi'ah wa Thalithah atau 103. Ya, pada 102 tadi saya sudah sampaikan sedikit cerita tentang Waqi' ya, tentang Syekh Waqi', guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Bahwa dalam ilmu thariqah, dalam berthariqah, Al-Imam Asy-Syafi'i atau Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berirsyad atau memiliki seorang mursyid thariqah waqi'iyah. Kenapa? Karena diajari oleh Waqi'. Dengan diungkapkannya ketika Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan curhatan hatinya, syaqautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ala antarkil ma'asi. Saya menyampaikan curhat hatiku kepada Syekh Waqi', guru mursyid saya, tentang tidak baiknya hafalan saya. Bagaimana seorang Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris yang sangat masyhur itu, beliau umur 7 tahun sudah hafal Quran, umur 11 bahkan 9 tahun sudah hafal Al-Muwatta. Pada usia 14 tahun sudah menjadi seorang Al-Imam Al-Mujtahid ya. Bahkan konon makanya bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i sudah banyak memberikan fatwa dengan hasil ijtihadnya yang luar biasa itu, tapi beliau tidak puasa Ramadan itu. Satu ketika itu ada cerita, lalu ketika diprotes itu beliau menjawab, usia saya baru 14 tahun, jadi belum akil balik. Jadi laki-laki itu akil balik artinya mukallaf, dibebani hukum Islam, sholat, puasa, dan sebagainya itu pada usia 15 tahun. Al-Imam Asy-Syafi'i pada usia 14 tahun sudah menjadi imam mujtahid mutlak. Ya, maka kita mengenal madhab 4 itu, yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, guru Al-Imam Asy-Syafi'i dalam fikih. Artinya beliau ngaji Al-Muwatta di Madinah. Al-Muwatta itu karya Imam Malik. Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i ngaji kitab Al-Muwatta ini kepada Imam Malik di Madinah. Dan beliau ketika masuk itu sudah hafal. Jadi belum masuk itu sudah hafal kitab hadis atau buku hadis kumpulan Al-Imam Malik ini. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi salah satu murid dan sekaligus seorang imam mujtahid. Lalu yang keempat adalah yang terkenal Ahmad bin Hambal atau Imam Ahmad atau Imam Hambali kita di Indonesia nyebutnya. Itu murid Al-Imam Asy-Syafi'i.
Jadi imam madhab itu jumhur ulama. Siapa jumhur ulama itu? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini satu perguruan. Dalam arti Imam Malik guru Imam Syafi'i guru Imam Ahmad atau Imam Hambali. Nah, sedangkan Imam Hanafi adalah seorang pedagang. Maka produk hukumnya pun berbeda-beda. Satu contoh misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i mewajibkan nikah itu harus dicatat oleh qadhi. Ya, harus dicatat oleh qadhi. Tidak, sebaliknya begini. Al-Imam Asy-Syafi'i nikah tidak perlu dicatat oleh qadhi. Asal terpenuhi syarat apa itu? 2 mempelai, ada wali, ada ijab qabul dan ada mahar. Udah selesai nikah. Sedangkan Imam Hanafi mewajibkan untuk dicatat. Harus dicatat di dalam qadhi atau dicatat oleh pemerintah lah artinya. Kenapa demikian? Produk hukumnya berbeda. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi ini pedagang. Dia berjumpa dengan banyak orang yang bagaimana kita tahu ya karakter pedagang itu harus ada ikatan, harus ada perjanjian dan sebagainya. Sedangkan Imam Malik ini dakwahnya di Masjid Madinah. Imam Syafi'i pertama di Hijaz atau Mekah, maka yang terkenal dengan qaul qadimnya. Lalu ketika beliau hijrah di Mesir, yang terkenal dengan qaul jadidnya. Ya, Imam Syafi'i dakwahnya di masjid. Nah, orang masjid itu orang umumnya kan baik-baik. Cukup dinikahkan sudah selesai. Ada saksi, ada 2 mempelai, ada ijab qabul, ada mahar, selesai, tidak harus dicatat. Imam Hanafi nikah itu baru sah manakala dicatat. Nah, di Indonesia ini menggunakan dua-duanya, gitu. Kalau jumhur sih sebenarnya nggak perlu dicatat oleh negara. Bahkan misal ya RT atau mungkin seorang kiai atau pengurus yayasan Islam itu bisa memberikan catatan. Tapi karena nikah itu di Indonesia diatur oleh negara, maka negara pun memfasilitasi harus dicatat oleh negara. Para santri yang saya hormati dan saya cintai, saya melanjutkan cerita saya ketika saya berziarah ke makam Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang Indonesia pada umumnya begitu nyampe di Mesir itu yang ditanyakan di mana makam Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i itu begitu masyhurnya di Indonesia. Saya pun demikian. Begitu mendarat, dijemput oleh kedutaan, disambut di kedutaan, lalu diantar ke Madinatul Bu'us. Saya bertemu dengan teman di situ, teman Indonesia yang kebetulan juga kerja di kedutaan, menemani aku di Madinatul Bu'us. Madinatul Bu'us itu tempat asrama mahasiswa asing yang kuliah di Azhar, namanya Madinatul Bu'us. Gus Dur di situ, ya, Kiai almarhum almaghfurlah Kiai Abdullah Zarkasi juga di situ di Madinatul Bu'us. Saya tinggal di situ di Imarah Mahmud, Imarah Muhandis Mahmud, di bangunan namanya Insinyur Mahmud. Ya, saya langsung tanya di mana makam Imam Asy-Syafi'i. Jauh dari situ, ya perjalanan kira-kira setengah jam, nggak kelihatan gitu loh. Tapi begitu acara kuliah belum dimulai, saya langsung menuju makam Al-Imam Asy-Syafi'i. Naik taksi murah sekali. Maka hari-hari, malam-malam, hampir setiap malam, pokoknya saya tidak diajak keluar oleh teman saya begadang, itu pasti saya keliling di makam Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, saya kembali kepada Syekh Waqi' tadi, bahwa secara real, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i ini seorang imam mujtahid, tapi beliau seorang thariqah, ahlu turuq, seorang salik. Siapa mursyidnya? Mursyidnya adalah Syekh Waqi'. Makamnya dekat dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, hanya makam Syekh Waqi' di makam umum, makam Al-Imam Asy-Syafi'i di Masjid Asy-Syafi'i. Maka ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai pengakuan yang sangat tulus, dia berirsyad, mempunyai seorang mursyid. Waqi' itu dalam ucapannya syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Saya
pernah bercurhat kepada Syekh Waqi tentang tidak bagusnya hafalan saya. Lalu fa'arsyadani, mursyid saya itu memberikan irsyad, memberikan bimbingan ala antarkiyal ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat. Tadi saya sampaikan apa yang disebut dengan maksiat itu. Maksiat itu manakala diri kita menentang kita sendiri. Jadi berbuat maksiat itu bukan memandang di luar diri kita, tapi ketika nikmat anugerah Allah yang ada dalam diri kita itu tidak jujur itu loh. Kita diberi nikmat, diberi berbagai anugerah oleh Allah, tapi kita kan tahu dan merasa itu, tapi tidak mau menyebut. Itulah maksiat. Kita tahu bahwa berpikir jelek dan lain sebagainya itu kita kan tahu, tapi tetap melanggar, itulah maksiat. Jadi maksiat yang paling besar atau dosa yang paling besar adalah orang yang tidak mau menyebut anugerah Allah, kenikmatan Allah lewat pemberian manusia. Apa yang disebut dengan maksiat itu? Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i diberikan irsyad atau dimursyidi, diberikan petunjuk oleh seorang mursyid Syekh Waqi ini bagaimana agar supaya hafalannya kuat, ya, menjadi dhabit, menjadi kuat hafalannya, tidak mudah lupa, itu adalah agar supaya meninggalkan maksiat. Apa maksiat itu? Maksiat adalah bila mana orang tidak mau menyampaikan ucapan terima kasih atau tidak mau menyebut nikmat atau anugerah Allah yang diberikan kepada dia. Apakah orang itu tidak ada masalah? Semua orang punya masalah. Bukan masalah persoalannya yang disebut-sebut, tapi bagaimana di dalam masalah itu kan mesti ada hikmahnya. Hikmah itulah, nikmat itulah yang harus disebutkan. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmatmu itu, dengan nikmat anugerah Allah itu, kamu akan merasakan betapa anugerah Allah itu, anugerah Allah begitu banyaknya itu selalu ada itu. Kejadian apapun itu ada hikmahnya. Satu contoh misalnya, orang misalnya mengalami satu musibah, tapi di sisi lain orang itu dapat bantuan. Bukannya bantuan itu yang disebut-sebut, bahkan diucapkan terima kasih, tapi dia selalu ngeluh dan ngeluh serta ngeluh musibah-musibah itu. Tidak mau menyebutkan bantuannya. Lah, orang mukmin adalah orang yang mampu dan mau menyebutkan bantuannya itu, bukan musibahnya. bukan musibah yang terjadi, tapi dampak dari musibah itu yang ada hikmahnya. Setiap kejadian mesti ada hikmahnya. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang dimuhadasahkan, yang dihadaskan, yang diomongkan itu hasil nikmat anugerah. Nikmatmu merasakan kan, menemukan kan, nikmat anugerah Allah menemukan sesuatu anugerah, yang itulah yang harus disebutkan. Nah, kalau orang tidak mampu menyebutkan ini, bagaimana menyebutkannya itu? Ya berterima kasih aja kepada orang yang memberi. Ya Allah, terima kasih. Ada musibah, tapi di balik itu ada hikmah. Apa ini? Ini selalu ada itu, dan selalu ada. Apapun, apapun musibah sebesar apapun, boleh disebut, tapi bukan untuk mengeluh alias menolak terhadap kejadian itu. Kenapa? Kejadian musibah itu kalau disebutkan dengan niatan ingin mengeluh, bukannya akan mengurangi beban musibah itu, tapi justru akan menambah beban musibah itu. Maka yang disebutkan adalah di balik musibah itu selalu ada hikmah. Apa misalnya? Ada banjir, misalnya ada bantuan misalnya. Ada gunung meletus misalnya Semeru, itu ada bantuan, ada empati, ada simpati dan lain sebagainya dari orang lain. Ini yang disebutkan, bukan musibah, dan musibah. Apa tidak boleh menyebutkan musibah, kejadian atau bala itu? Boleh, tapi jangan sampai ingin ngeluh itu loh. Alias menolak takdir dan qada Allah. Tapi selalu alhamdulillah, makanya orang Jawa si untung ya toh, si untung. Wis tiba kaya apa? Si untung, masih untung gitu. Satu mobil kecelakaan misalnya, si untung pasti ada itu. Si untung. Nah, kalau kita mampu fahaddits ini,
nikmat di balik musibah itu disebut, maka akan ditambah dan ditambah serta ditambah oleh Allah kenikmatan yang lainnya. Dan itulah yang akan memperkuat hafalan kita. Itulah yang akan memperkokoh hafalan kita. Kalau orang itu hafalannya kuat, tidak mudah lupa, maka orang ini akan cerdas. Orang ini tidak akan menjadi orang yang mudah bingung, tidak gampang linglung. Nah, orang akan menjadi persoalan dalam hidupnya itu ketika orang ini menjadi lupa atau pelupa, alias tidak cerdas, atau bahkan kenapa? Atau pura-pura lupa. Nah, orang kalau selalu memelihara nikmat Allah itu disebut-sebut, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dan terus-menerus. Apa itu? Yaitu tidak mudah lupa terhadap apa yang kita hafal. Quran tidak mudah hilang, hadis tidak mudah hilang. Kita akan enak hidup itu. Nah, itulah bimbingan irsyadat dari Syekh Waqi kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang imam yang besar ini. Disitulah Abi bertemu ada seorang mursyid Thariqah Asyadziliyah. Beliau adalah cucu dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Al-Imam Abdul Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Asyadziliyah ini. Namanya Syekh Abdul Wasi Abdul Hamid Asyadzili. Dia tiap malam, setiap saya ke situ ketemu. Setiap ketemu. Satu ketika saya pernah diajak ke rumahnya dan dibimbing untuk artinya apa? Rupanya berthariqah itu menjadi satu keniscayaan bagi setiap orang. Kenapa? Kalau kita hanya bersyariah saja tanpa thariqah, kita ini hanya tahu kebenaran, sementara kurang tahu ketepatan. Karena agama ini, tatanan hidup yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW ini 3 pilarnya. Yang pertama adalah al-Islam, yang disebut dengan syariah. Yang kedua adalah al-iman, yang kemudian dibahas dalam ilmu thariqah. Yang ketiga adalah al-ihsan, namanya hakikat. Dan yang keempat adalah iqon atau ma'rifah. Nah, 4 pilar ini, sebenarnya 3 dalam hadis itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar, sahabat Umar, an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih, muttafaq alaih. Kenapa? Karena dirawikan oleh 2 imam hadis, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga hadis ini muttafaq alaih. Pilarnya 3, yaitu Islam disebut dengan syariah. Islam itu di luar diri kita. Orang-orang yang bersedia menerima ajaran-ajaran Islam itu disebut dengan muslim. Pertanyaannya, apakah orang yang bersedia menerima ini bisa dipercaya apa tidak? Kalau dia bisa dipercaya, apa yang diterima itu, kemudian mampu mengemban amanah secara benar, tidak khianah, jujur dan apa adanya, serta cerdas, maka dia disebut dengan mukmin atau iman, dengan imannya itu. Nah, untuk menuju mukmin ini jalannya adalah thariqah. Untuk menuju muslim jalannya adalah syariah. Nah, Islam menjadi muslim, iman menjadi mukmin, jalannya thariqah. Islam, iman digabung menjadi ihsan. Inilah yang disajikan. Apa yang disajikan dalam beragama itu adalah al-ihsan. Apa al-ihsan itu? Anta budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu meyakini apapun yang terjadi, bagaimanapun, siapapun, apapun, semua dikehendaki oleh Allah. Namanya musyahadah itu. Lalu bagaimana kita menyikapi itu? Ya, selalu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Inilah ihsan. Maka orang yang beragama itu yang disajikan kepada orang bukan Islamnya. Kalau Islam disajikan, maka akan saling menyalahkan. Bukan imannya. Kalau iman yang disajikan akan saling mengkafirkan. Maka harus digabung Islam, iman digabungkan menjadi ihsan, yaitu kebaikan. Apa itu? Al-akhlaq al-karimah. Dan semua agama mengajarkan kebaikan. Maka kita jangan menyampaikan Islam kepada orang non-muslim. Yang kita sampaikan adalah kebaikan. Kita jangan menyampaikan keimanan kita, tentu berbeda itu loh. Kalau kita menyajikan keimanan, yang terjadi kita akan mengkafirkan. Dia pun akan mengkafirkan kita. Maka keimanan itu pada subjek kita, keislaman itu ada realitas di luar diri kita.
bagaimana realitas itu di subjektivitas oleh iman kita, diolah sedemikian rupa, kita sajikan menjadi ihsan. Nah, ihsan inilah yang akan mengantarkan kita menjadi ikon. Apa itu? Keyakinan. Apa itu? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Abdikan dirimu, gitu. Abdikan dirimu sampai datang keyakinan bahwa apapun, siapapun, bagaimanapun itu dikehendaki oleh Allah. Hanya Allah satu-satunya yang mengada, hanya Allah satu-satunya yang mengada, yang mengada siapa, yang mengada apa, dan bagaimana ia. Itu hanya Allah. Itulah orang ini disebut muqin. Dalam surat Al-Hijr, surat ke-15, ayatnya 99. Surat Al-Hijr ini ayatnya hanya 99, berarti ayat terakhir. Masih ada waktu? Berapa? 2 menit. Nah, sekarang 22. Baik, ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai imam besar madhab fiqih itu adalah seorang salik, ahlut turuq atau ahlut thariqah. Beliau menempuh jalan thariq atau thariqah, berthariqah, berirsyad, bermursyid. Siapa mursyidnya? Syekh Waqi'. Syekh Waqi'. Maka apa thariqahnya? Apa thariqahnya itu anak-anak? Apa thariqahnya? Ya thariqahnya Waqi'iyah. Ya toh? Ala thariqati Syekh Waqi'. Nah, thariqah Sadiliyah ya alat Syekh Abdul Hasan Sadili, ala thariqah Sadiliyah. Semua nanti sampai kepada Rasulullah. Orang yang berthariqah Naqsabandi yang mengikuti apa ini? Syekh Bahauddin An-Naqsabandi ya Naqsabandiyah. Yang mengikuti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya Qadiriyah. Yang mengikuti Muhammad Arifai ya Rifaiyah. Ya Idrisiyah. Dasukiyah, maka thariqah itu sedemikian banyaknya. Lah Abi ini di samping mendapatkan irsyad Sadiliyah dari Syekh Abdul Wasi' Abdul Hamid Asy-Syadzili, juga ditakkid oleh Habibana Muhammad Lutfi bin Yahya. Saya ditakkid sebagai pengikut thariqah Sadiliyah. Lalu juga Abi juga berirsyad kepada Abi Nizam Muhammad Nizam As-Sofa, pengasuh pesantren Ahlus Sofa wal Wafa. Apa thariqahnya? Naqsabandiyah. Naqsabandiyah, Qadiriyah, Khalidiyah, Mujaddadiyah, yang kemudian menjadi Sofaiyah. Abi juga pernah di bai'ah thariqah Kholwatiyah. Kholwatiyah itu sebenarnya hanya thariqnya, caranya lewat kholwat, yaitu Gus Hudi, putra Kiai Abdul Hayy Ciliwung. Abi juga pernah di bai'ah thariqah Burhaniyah katanya namanya, tapi intinya semua sama, yaitu oleh Kiai Munajat Tanjung. Abi juga pernah di bai'ah thariqah oleh Al-Maghfurah Romo Kiai Dimyati Romli, Jombang, Peterongan. Apa thariqahnya? Naqsabandiyah. Intinya semua sama. Apa thariqah itu? Di dalam semua thariqah ada khususiyah. Apa khususiyah itu? Ya khususiyah itu khususiyahnya Sadiliyah itu apa? Khususiyahnya Sofaiyah itu apa? Khususiyahnya Kholwatiyah itu apa? Masing-masing beda. Beda tapi sama. Intinya semua sama. Intinya adalah bagaimana kita menghidupkan rohaniyah kita. Apakah rohaniyah kita itu nggak hidup? Sudah hidup. Artinya melawan hawa nafsu kita ini jangan sampai mengganggu roh kita itu loh. Maka diri kita manusia ini, yang di situ ada ammarah bisu, ada lawamah, jangan sampai mengganggu rohaniyah kita yang selalu bercahaya. Apa rohaniyah kita itu? Yaitu iman yang bersifat sidik, amanah, tablek, fatona. Yaitu ilmu yang bersifat tahu. Yaitu nikmat yang bersifat merasa. Yaitu takwa yang bersifat taat. Itulah rohaniyah. Apa rohaniyah itu? Semua berasal dari Allah. Karena semua berasal dari Allah, dia bersifat cahaya nur, dia benar adanya. Ya toh? Dia benar. Yang dari kita nafsu, ammarah bisu jangan, lawamah jangan. Kalau ini dua ini dilarang, dia akan berubah menjadi mulhamah. Apa mulhamah itu? Mengilhami, mendorong diri kita untuk melakukan kebaikan. Kebaikan kan banyak. Wis apa wae kebaikan, perkirakan sendiri.
Intinya apa? Intinya orang ahlu thariqah itu selalu berupaya melakukan kebaikan sekecil apapun atas dorongan mulhamah. Bagaimana orang bisa melakukan kebaikan itu? Ya karena tidak mengikuti amarah bisu, karena tidak mengekspresikan lawamahnya, diekspresikan berupa kebaikannya. Kalau kebaikan dilakukan, dia akan merasa namanya ngoptok ma'inah, ketenangan. Sehingga orang ahlu thariqah tenang. Kenapa? Karena senang melakukan kebaikan. Kalau sudah tenang, dia tenang itu baru akan rela. Kalau kita bagaimana? Pertanyaannya semua kembali pada diri kita. Bagaimana agar supaya itu bisa rela terhadap apa dan siapa tanpa membeda? Gitu. Rela tidak masalah. Ya kamu harus tenang. Bagaimana bisa tenang? Ya lakukan kebaikan. Aku uripku kok nggak tenang belas, ya berarti kurang melakukan kebaikan atas dorongan mulhamah. Loh, aku sudah berbuat baik, kurang berarti. Kurang. Mungkin telah berbuat baiknya kejauhan, yang dekat-dekat tidak. Apa contohnya misalnya? Kamu sekamar 4 orang misalnya. Di situ kotor. Kamu nggak terpanggil, ada kotor, mestinya kan berebut melakukan bersih-bersih itu. Nah, kalau itu selalu terpanggil, sekecil apapun, maka ketenangan didapatkan. Kalau tenang didapatkan, maka rela akan muncul. Kalau kamu sudah bisa rela terhadap apa dan siapa saja bagaimana, maka kamu akan mendapatkan mardiyah, direlai oleh Allah. Tandanya apa? Kalau kamu sudah mardiyah, maka kamu akan kamilah, timbul cinta pada apa dan siapa tanpa membeda. Ini. Nah, itu semua kembali pada diri. Jadi inti thariqah itu semuanya sama. Amaliyah khususiahnya berbeda-beda. Saya juga dibai'ah oleh bapak saya sendiri. Nah, ya ala mazhabi bapak saya namanya Mardiyah, berarti Mardiyah itu aja. Apa itu? Ya khususiah. Dinamakan khususiah karena khusus untuk saya, tidak boleh kepada orang lain. Hanya boleh untuk saya dan istri saya. Ya. Itu hanya saya untuk istri saya. Karena itu khususiah untuk saya dan istri saya, maka saya nggak bisa jadi mursyid. Orang jadi mursyid itu manakala dia bisa untuk dirinya dan orang lain. Kalau dia bisa, dia sendiri sudah mampu wusul kepada Allah, lalu memberikan irsyad kepada orang lain untuk wusul kepada Allah, maka disebut dengan mursyid. Maka syarat mursyid itu dia harus wusul dan bisa membuat orang lain wusul. Alias diperbolehkan membuat orang lain bisa wusul dan mampu membimbing orang lain bisa wusul. Baru jadi mursyid. Dan yang paling mursyid itu nggak iso nesu. Ya, tandanya mursyid nggak bisa nesu. Maka bapak ibu, bapak-bapak, para profesor, para kiai, kalau bapak ibu atau kiai masih ada marah berarti kan masih dikuasai amarah. Kok dia geleng gitu? Anda bukan mursyid. Anda bukan mursyid. Jadi gampang membedakan. Itulah yang dikatakan oleh guru saya, Syekh Abdul Wasi' Abdul Hamid Asyadili. Bagaimana membedakan mursyid? Apakah kamu mursyid? Lek kamu menesu, masih bisa marah, kamu bukan mursyid. Kalau demikian pula orang-orang, kiai pun, ustadz pun, kalau kamu masih marah, berarti bukan mursyid. Maka mursyid kok membenci? Kalau ada mursyid, thariqah ini membenci thariqah lain, bukan mursyid. Dipertanyakan keirsyatanya. Kan thariqah kan banyak. Misalnya ada mursyid thariqah Qadiriyah, kok tidak suka dengan mursyid thariqah Naksabandiyah, berarti keirsyatanya, kemursyidanya diragukan. Nah, ini kembali pada yang bersangkutan. Kan ada itu, ya. Misalnya saya, demikian pula sebaliknya, saya pengikut thariqah apa, kok saya tidak suka dengan pengikut lain, berarti Anda bukan pengikut seorang mursyid. Kenapa? Karena Anda mengikuti orang yang membenci. Karena mursyid Anda itu pasti nggak membenci. Kalau mursyid Anda membenci, berarti Anda wajib pindah dari mursyid. Kalau ada seorang mursyid marah-marah, mari nyeneni dengan ojo melok, putuso, dia bukan mursyid. Nah, maka mursyid itu harus al-mursyid al-haqiqi, al-arif billah. Al-mursyid al-haqiqi wal muhaqqiq. Ya, makanya mursyid itu kudu hakiki, kudu arif billah dan muhaqqiq. Bisa membuat orang lain mursyid. Iya. Makanya di dalam tradisi NU itu thariqah itu dimuktabaroh. Apa dimuktabaroh? Diawasi. Karena banyak orang bermunculan mursyid-mursyid atau orang yang dianggap mursyid padahal bukan mursyid. Kenapa?
Ya itu loh, lah anak wong iri gitu loh, lah anak wong ngomong thariqah itu gegeri, berarti dia bukan mursyid dan bukan pengikut mursyid. Kan ada toh? Mbah iku pokoke ora peduli wong ditokne wae ngono lho. Ngetokne wae. Kan ada itu. Iku ana mursyid lho. Lah, berarti wong-wong termasuk kamu ya, kamu semuanya, saya ya. Kok mempersoalkan orang thariqah, berarti Anda bukan pengikut thariqah. Gitu kan? Gampang kan? Saya misalnya dibai'ah oleh Habib Lutfi, dibai'ah oleh Gus Nizam, dibai'ah oleh ini. Lalu Anda mempersoalkan, Anda bukan ahli thariqah, itu aja. Alias Anda belum lulus sebagai salik wajib suluk lagi. Atau ajaran mursyid Anda salah, atau Anda melanggar mursyid Anda itu. Bukan ajarannya yang salah, ya Anda melanggar mursyid saya, atau mursyid Anda juga salah. Bisa jadi toh, itu. Bisa jadi. Maka kalau begitu Anda pindah, atau kalau nggak begitu Anda yang telah mendurhakai mursyid Anda itu. Nah, alias apa? Orang ahlu thariqah itu menghormati, menghargai siapapun yang bersuluk thariqah pada apa thariqahnya, dengan siapa mursyidnya, tidak peduli. Wis sapa wae sing penting apik. Kenapa? Karena thariqah itu ndandani awake dhewe. Namanya thariqah. Lek syariah kan ketok. Syariah kan surbanan gawe apa? Syariah barang-barang sing ketok. Sing tasbih gede-gede, sing apa surban gede. Iku syariah jobone. Nah, jerone kuwi awake dhewe-dhewe. Apa itu iman? Alias orang itu disuruh menuju imannya masing-masing. Kowe sidik apa ora? Sing roh awakmu, bukan orang lain. Kowe amanah apa ora? Apa khianah? Sing roh dirimu dhewe, bukan orang lain. Kowe jujur apa ora? Sing roh dirimu, bukan orang lain. Kowe pura-pura dungu apa cerdas? Sing roh dirimu, orang lain, bukan orang lain. Kowe suka mangkelan apa ora? Suka iri apa ora? Sing roh dirimu, bukan orang lain. Makanya kembali pada diri, itulah thariqah, itulah aspek iman. Lah syariah, ya toh, syariah di luar diri kita, thariqah dalam diri kita namanya iman, lahirnya namanya ihsan. Ihsan disajikan, muncullah namanya iqon. Apa iqon itu? Ma'rifah. Disitulah puncak kita itu menuju Allah adalah hanya Allah satu-satunya yang mengada, bagaimana, seperti apa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr 15:99. Hanya Allah saja, timbulnya satu keyakinan, hanya Allah saja ya yang mengada sehingga sesuatu itu menjadi ada, serta bagaimana dia adanya. Hanya Allah. Maka kalau kita masih rewel dengan keadaan di luar diri kita, alias kita masih ragu terhadap Allah bahwa itu diada oleh selain Allah, artinya kita belum sampai ke sana. Belum menempuh jalan thariqah. Jalan thariqah itu harus sampai kepada jalan thariqah. Itu apa wujudnya? Ihsan. Ihsan itu apa wujudnya? Adalah iqon dalam diri. Lek kowe cek rewel, berarti kamu masih belum, jangankan thariqah, syariat aja belum. Kamu masih kafir alias di luar bingkai agama. Apa bingkai agama itu? Kebenaran di luar diri. Yang kedua adalah ketepatan. Benar dan tepat lalu disajikan menjadi kebaikan. Kebaikan terus dilakukan, maka timbulnya. Kenapa? Karena adanya satu keyakinan bahwa apa, bagaimana, seperti apa, itu diada oleh yang maha ada, yang telah mengada sehingga menjadi ada. Dan semua yang ada itu akan kembali kepada yang mengada, yaitu Allah yang maha ada. Hanya Allah saja yang wujud, ya toh. Selainnya adalah maujud. Yang maujud ini adanya karena diwujudkan oleh Allah. Saya kira begitu ya. Terima kasih, semoga ada guna dan faedahnya. Pertemuan ke-103 di pantai Teluk Asmara ini yang seperti Raja Ampat. Terima kasih. Wa'alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.